bareng sama aku Tiara. Dan aku Aina. BTW Tiara, hari ini ada yang berbeda ya, kayak spesial gitu tuh. Wah, apa tuh yang spesial? Tiara sama Aina pakai baju kebaya, auranya cantik banget gitu ya. Ayu banget ya. Betul. Nah, kita tuh pakai baju kebaya ini itu sebagai bentuk peringatan untuk memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional. Nah, spesial banget. Ngomong-ngomong, Aina mau nanya nih, kan di tema podcast kita kali ini pendidikan untuk semua tuh. Kira-kira kita bakal ngebahas apa, Tiara? Nah, di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang seputar Hari Kartini sama Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita tuh bakal ngebahas tentang tokoh di Hari Kartini dan tokoh di Pendidikan Nasional, yaitu nggak lain dan nggak bukan adalah Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Betul banget. Nah, untuk memulai, aku mau nanya nih sama Aina. Menurut Aina, kenapa sih Hari Kartini tuh penting untuk diperingati nih? nah kalau menurut Aina tuh Kartini itu kan merupakan sosok tokoh ya, tokoh pahlawan yang sangat berjasa dalam pendidikan, kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Nah, beliau tuh juga salah satu tokoh yang berani melawan tradisi poligami pada masa era Belanda gitu. Wah, kan. keren banget ya. Terus juga beliau itu yang paling disorot itu ya, pendidikan beliau itu yang paling sorot itu beliau itu mendirikan sekolah Kartini. Wah, keren banget tuh. Mana Jepara. ya? Jepara, Bener, betul. Sekolahnya khusus untuk perempuan. Wah, keren banget tuh, kayak di masa kolonial Belanda di mana orang-orang tuh kayak underestimate kalau misalnya perempuan itu harusnya nggak sekolah gitu, harus cuma di rumah. Terus kayak Kartini udah membuktikan bahwa perempuan itu berhak juga untuk sekolah, berhak untuk belajar juga. Sama halnya dengan laki-laki, karena ya setahu aku tuh laki-laki tuh bisa menuntut ilmu dengan leluasa, sedangkan perempuan tuh malah kebalikannya. Nah, makanya dari itu kita memperingati setiap tanggal 21 April sebagai hari perjuangan beliau gitu. Nah, menurut Tiara nih, apa sih yang bisa kita pelajari dari perjuangan beliau? Nah, dari perjuangannya Raden Ajeng Kartini atau Kartini sendiri, aku tuh belajar bahwa untuk dapetin apa yang kita mau tuh kita memang harus berusaha, karena Raden Ajeng Kartini itu juga berusaha untuk kaum sesamanya gitu. Mereka dia berusaha untuk membuktikan bahwa perempuan itu pantas dan berhak juga untuk dapat apa yang laki-laki dapat, yaitu dengan konteks belajar, pendidikan, menuntut ilmu di sekolah seperti sama halnya dengan laki-laki gitu. Kalau menurut Aina sendiri gimana? Kalau menurut aku yang bisa kita pelajari di perjuangan beliau itu semua orang, baik perempuan, laki-laki, besar, anak kecil, itu tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesetaraan tanpa memandang jenis gitu, jenis kelamin, terus kelas sosial, kelas sosial, betul. Nah, perjuangan Kartini itu juga leading us ke Hari Pendidikan Nasional, di mana yang kita peringati di tanggal 2 Mei kemarin. Nah, kalau misalnya nih kita ngebahas tentang Hari Pendidikan Nasional, aku tuh kayak selalu ingat, gak bisa lupa sama satu tokoh yang benar-benar ikonik, yang benar-benar ngingetin aku sama Hari Pendidikan Nasional. Kira-kira Aina tahu nggak siapa? Tadi yang kita bahas, Ki Hajar Dewantara. Benar banget. Jadi Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Nasional yang impact-nya tuh udah besar banget di dunia kependidikan Indonesia. Nah, yang aku paling ingat tuh dari beliau punya semboyan yang namanya tuh Tutuwari Handayani ing ngarso sung tolodo ing madyo mangun karso. Betul banget. Nah, sekarang tuh slogan itu dipakai, kata-katanya beliau itu dipakai untuk slogan di Kementerian Pendidikan Indonesia. Kalau misalnya kalian tahu atau notice gitu di baju-baju anak SD gitu, di kantongnya di bednya ada tulisan Tuturi Handayani. Itu yang tadi Aina bahas. Jadi sekarang tuh jadi semacam slogan buat di kependidikan Indonesia. Bagus banget. Oh ya, aku mau kasih tahu nih artinya dari tadi semboyan beliau masing-masingnya gitu ya? Iya. Nah, jadi yang pertama itu Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan dan moral semangat kerja di belakang. Lalu ing ngarso sung tolodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Dan yang terakhir, ing madyo bangun karso artinya seseorang di tengah kesibukan harus atau bisa mampu membangkitkan, menggugah semangat kita gitu. Keren banget tuh, berarti Ki Hajar Dewantara ini udah secara nggak langsung tuh udah memotivasi kita gitu nggak sih? Makanya setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan. Kalau nggak salah itu tanggal lahir beliau ya? Bener banget, karena Ki Hajar Dewantara sendiri ini tuh kita kilas balik dulu ya. Ki Hajar Dewantara itu pernah menerapkan
suatu konsep belajar yang melalui pendekatan siswa, pendekatan peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa belajar secara kondusif, terus bisa berkonsentrasi secara penuh. Jadi mereka tuh fokus nih apa sih yang gue pelajarin saat ini gitu. Dan seperti apa yang Aina tadi bilang, kalau misalnya hari pendidikan nasional itu sebenarnya adalah tanggal lahir beliau. Jadi dari tanggal lahir beliau diperingati atau diangkat menjadi Hari Pendidikan Nasional. Seingat aku juga tuh beliau kan mengembangkan konsep mengajar tuh. Nah itu beliau terapkan di sekolah beliau yang disebut dengan Perguruan Nasional Taman Siswa. Benar. Jadi Taman Siswa itu sekolah yang dibangun sama Ki Hajar Dewantara. Jadi keren banget tuh. Jadi secara nggak langsung tuh dia jadi Bapak Pendidikan Nasional dengan cara konsep belajarnya yang dia terapin ke sekolah yang beliau bangun juga. Keren banget nggak sih? Terus juga dari sumber yang aku baca ya Tiara, beliau tuh ditetapkan diangkat ya sebagai Menteri Pengajaran Indonesia pada Kabinet pertama RI loh. Wah keren banget tuh. Dan kalau menurut Aira sendiri nih, penting gak sih untuk kita untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional? Penting banget dong. Kenapa tuh? Karena menurut aku ya kan jasa-jasa beliau. Kalau misalnya nggak ada yang namanya tidak ada awal perjuangan dalam pendidikan, itu nggak bakal ada kita tuh belajar sampai sekarang gitu. Kita nggak ada cikal bakal kesadaran bangsa untuk belajar kalau tidak ada seseorang yang memotivasi, tidak ada seseorang yang ingin dari awal gitu berusaha untuk mewadahi hal tersebut gitu, pendidikan gitu. Karena secara nggak langsung juga Ki Hajar Dewantara ini juga sudah memfasilitasi kita udah bisa menikmati apa yang beliau sudah perjuangkan, sama halnya dengan Raden Ajeng Kartini. Kita sebagai sama-sama perempuan nih, aku sama Aina sekarang bisa menikmati nih, kita bisa ngisi podcast ini. Betul kita banget. bisa sekolah, kita bisa menuntut ilmu di sekolah yang bagus, kita bisa belajar, kita bisa dapat hak-hak yang laki-laki bisa dapatkan karena perjuangan Kartini. Dan kita juga bisa semuanya nih, kita nggak memandang perempuan atau laki-laki, bisa menikmati apa yang Ki Hajar Dewantara sudah perjuangkan. Betul banget. Nah, untuk mengapresiasi nih Hari Pendidikan, kira-kira apa aja tuh upaya yang bisa kita lakukan? Nah, kita nih sedang melakukannya sekarang. Apa tuh? Podcast. Kita lagi buat podcast. Benar, tapi ada nih satu momen yang kita tuh emang udah lakuin nih. Kayak misalnya anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kayaknya mulai ada anak-anak TK, anak-anak kecil gitu udah mulai melakukan. Atau nggak apain apa? Upacara Hari Pendidikan Nasional? Benar. Waktu itu kita udah melakukan upacara Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei kemarin di sekolah. Betul banget. Dan itu adalah salah satu upaya untuk kita sebagai pelajar mengapresiasi Hari Pendidikan Nasional. Betul. Itu juga kemarin kayak meriah banget. Terus juga pemberi sambutannya. Iya, pidatonya itu Pidatonya benar-benar beliau. ikonik nih, kayak Hari Pendidikan Nasional banget gitu. Beda nih sama kayak pidato-pidato dari pemimpin upacara di hari-hari Senin lain gitu. Ini kayak wah, Hari Pendidikan Nasional banget gitu. Beliau juga mengapresiasi event kita sebelumnya ya itu. Wah, beliau. Nah, untuk menurut Aini juga upaya untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional itu bisa juga dengan kita menghormati, lalu juga kita mengikuti pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, kita menghormati para tenaga kependidikan gitu kan. Terus juga kita kan kita sudah difasilitas nih sebagai siswa-siswi, jadi disiapkan ada wadah eskul, organisasi. Nah itu buat menyalurkan tenaga kita yang berlebih. Bakat kita, betul. Kita punya potensi yang terpendam, kenapa kita tidak salurkan gitu. Betul. Dan kalau menurut aku sendiri, upaya yang udah aku lakuin atau upaya yang udah aku sorot nih selama ini, motivasi ya? Ya, semacam motivasi itu adalah aku tuh mencoba untuk jadi anak yang berprestasi gitu. Ya walaupun nggak akan selalu mulus gitu ya, nggak akan lurus-lurus aja gitu. Karena ini butuh perjuangan gitu. Karena males pasti ada, karena males itu super manusiawi, sangat manusiawi. Dan menurut aku tidak mungkin kita tidak malas gitu, nggak mungkin nggak malas, apalagi konteksnya tuh belajar. Kalau misalnya kita belajar sesuatu mata pelajaran yang kita nggak suka, misalnya aku kurang suka mapel saintek gitu, mapel hitung-hitungan, aduh males banget. Tapi kayak aku harus nih belajar ini, aku tahu aku kurang di bidang itu, jadi harus ada effort lebih. Iya, aku harus ada effort lebih, aku harus meluangkan waktu lebih gitu. Emang perjuangan tuh di situ, perjuangan ngelawan diri kita sendiri, perjuangan ngelawan rasa malas kita sendiri. Karena pernah nggak sih dengar kalau misalnya musuh kita atau
saingan kita sendiri itu sebenarnya diri kita sendiri, rasa malas kita sendiri, karena ya rasa malas tuh yang ngebunuh semua semangat kita, motivasi kita. Sebenarnya nggak peduli nih kita udah dikasih motivasi sebanyak apapun sama siapapun itu, atau mungkin kalau misalnya kalian punya guru favorit terus beliau memberi kalian motivasi, saran buat belajar, buat terus berusaha menuntut ilmu, tapi kalian males, sama aja bohong gitu. Karena udah nggak ada gitu, effortnya udah nggak ada. Karena dari diri kita tuh udah males, udah nggak mau, udah enggan gitu loh untuk ngelakuin hal itu. Jadi ya perjuangannya di situ sih. Berarti upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar itu dengan berprestasi ya? Dengan berprestasi, kita juga bisa ikut lomba. Terus seperti yang Aina tadi bilang, kita tuh udah difasilitasi, udah dikasih wadah kayak ekskul, organisasi. Bahkan ada beberapa guru-guru yang merekomendasiin beberapa murid untuk langsung ikut nih ke lomba. Jadi ikut aja. Iya, ikut aja gitu. Urusan menang, kalah itu kayak nanti belajar karena from the mistakes yang kita buat, we learn. Iya, kita gitu. belajar. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Terus juga Terus juga kita juga bisa selalu jadi murid yang aktif di kelas. Kita bertanya, kita ikut berpartisipasi kalau misalnya diskusi. Gitu. Oke. Please welcome our guest, Kapril. Nah, jadi kita tamu spesial kita hari ini tuh Kapril. Boleh Kapril perkenalkan diri dulu? Oke. Halo semuanya yang ada di rumah. Halo juga Tiara sama Aina. Thank you for having me in here. Halo semuanya, nama aku April. Aku adalah anggota OSIS di Triastara periode 2020-2023. Salam kenal semuanya. Oke. Jadi kita hari ini mau ngapain? Jadi kita mau mulai, kan kita kan mengundang kakak narasumber di sini sebagai perempuan. Jadi kita temanya hari ini tuh pendidikan untuk semua, kan. Jadi kita mau nanya nih sama kakak, kira-kira makna Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional buat kakak tuh gimana? Oke, thank you for asking me that question. By the way, aku tuh suka banget kalau misalkan dibahas tentang Kartini maupun pendidikan, karena bagi aku itu adalah dua hal yang sangat amat penting, apalagi untuk kita coba suarakan kembali di Indonesia tercinta ini ya. Jadi sebenarnya bagi aku Kartini itu bukan cuma sebagai seorang tokoh pahlawan yang mencoba untuk bisa menyetarakan antara perempuan dan laki-laki pada zamannya tersebut. Cuman bagi aku, Kartini itu juga merupakan sebuah karakter yang dimana setiap perempuan di Indonesia ini juga harus memiliki karakter Kartini tersebut. Yang dimana mereka juga bisa memperjuangkan haknya sebagai perempuan, mereka juga bisa menyuarakan apapun yang mereka inginkan sebagai perempuan untuk bisa merasa sama terhadap laki-laki juga kayak gitu. Dan juga nyambung juga nih ke yang tadi soal pendidikan, bahwa sebenarnya Kartini itu kan mencoba untuk bisa membukakan pintu selebar-lebar tentang pendidikan terhadap perempuan di Indonesia gitu ya. Makanya aku suka banget kalau misalkan dibahas tentang tokoh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menyuarakan antara tiga semboyan tadi, salah satunya Datuk Turi Handayani, yang itu juga termasuk sebuah dorongan kepada kita semua untuk bisa rajin belajar di sekolah, untuk bisa menyuarakan pendapat kita sebagai murid-murid di Indonesia kayak gitu. Wah, bagus banget ya. Kayak seperti yang dibilang Kapril tadi, kita tuh sebagai pelajar sekaligus seorang perempuan juga harus punya karakter Kartini nih, dimana kita juga harus punya karakter pantang menyerah. Kita harus punya karakter yang gimana lebih bisa belajar kalau misalnya untuk mendapatkan apa yang kita mau itu kita butuh bekerja keras. Betul, dia nggak pantang nyerah ya. Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita tadi jadi setelah tadi kakak membicarakan maknanya, nah kira-kira apa sih upaya yang kita bisa lakukan sebagai perempuan mungkin? Sebagai pelajar juga untuk memperingati hari-hari ini. Upaya yang bisa kita lakukan sebagai perempuan juga sebagai pelajar adalah sebenarnya hal yang paling aku concern banget di dunia yang sekarang, apalagi aku menjalaninya sebagai remaja, sebagai pelajar, sebagai perempuan gitu ya. Aku tuh masih banyak banget melihat sesama perempuan yang malah bukannya untuk coba empowering as the same women, tapi malah mereka menjatuhkan sesama perempuan juga. Maksud aku itu adalah kejadian yang fatal untuk dijalani ataupun dilihat oleh masyarakat sekarang, karena yang kita tahu sebagai sesama perempuan itu kan kita harusnya kayak mencoba untuk merangkul sesama, mencoba untuk menggandeng sesama gitu kan. Dan banyak banget nih yang malah menyalahartikan apa itu estimasi wanita dan juga kesetaraan gender. Aku pengen coba ngebahas dulu tentang apa sih bedanya gender dan juga seks.
Nah, Iya. seks dan juga gender itu kan hal yang sangat berbeda ya. Kalau misalkan seks itu kan berarti kayak emang itu adalah sebuah perbedaan biological secara lahir. Iya. Perempuan dilahirkan dengan kelamin yang seperti ini dan juga laki-laki dilahirkan dengan kelamin yang seperti itu gitu ya. Iya. Cuman kalau misalkan gender itu adalah sebuah karakter yang sebenarnya tumbuh gara-gara masyarakat di sekitarnya, Iya. gara-gara keluarganya, gara-gara pendidikan orang tuanya, dan juga gara-gara masyarakat di sekitarnya. Makanya sebenarnya kalau misalkan mungkin di dunia ini ataupun di Indonesia tidak terjadi yang namanya penyimpangan gender seperti perempuan harus kayak begini, laki-laki harus ngerjain ini, atau mungkin kan sekarang ngomongnya kayak perempuan di dapur aja, terus kalau laki-laki di kantor gitu ya. Mungkin kalau misalkan masyarakat di Indonesia ataupun sebagai orang tua tidak mengkotak-kotakan peran tersebut di dunia, mungkin tidak akan ada yang namanya penyimpangan gender seperti itu. Karena sebenarnya semua gender, maupun perempuan maupun laki-laki, berhak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan dan juga mereka suka, tanpa menghilangkan sebuah kodrat tersebut menjadi seorang laki-laki atau perempuan, yaitu perempuan yang bisa melahirkan, bisa menyusui, dan juga bisa merawat anaknya dengan baik. Begitupun laki-laki yang juga menjadi penopang di sampingnya, yaitu mendukung istrinya untuk bisa menghidupkan ataupun untuk bisa membesarkan anaknya menjadi generasi penerus yang baik kayak gitu. Jadi upaya dari aku sebenarnya memang ya itu harus bisa membedakan antara dua tersebut. Dan untuk di masalah pendidikan sebenarnya aku suka banget sama 3 semboyan yang sudah dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu ada apa aja, ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, sama Tuturi Handayani. 3-tiganya memiliki arti yang sangat amat penting untuk kita jalankan, untuk kita coba realisasikan di hidup kita, terutama Tuturi Handayani yang menjadi sebuah logo di sekolah ya. Iya. Gitu. Nah, Tuturi Handayani itu sebenarnya juga filosofis banget, dengan logo angsanya, dengan segi 5 sebagai template logo si angsanya tersayap angsa tersebut gitu ya. Itu menjadikan hal bahwa setiap guru di Indonesia itu memiliki peran penting untuk bisa mendorong murid-muridnya menjadi penerus generasi bangsa yang baik, yaitu menjadikan murid-muridnya itu adalah sebagai sebuah pribadi yang tidak hanya belajar menuruti apa kemauan guru, tapi aku juga mengharapkan banget para pendidikan di sekolah, para guru pendidik di sekolah itu juga bisa menjadikan murid-muridnya itu sebagai orang yang mampu mengeluarkan apa yang mereka rasakan di sekolah, mampu mengeluarkan apa yang ingin mereka coba capai di sekolah, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu. Benar sih kalau kata Kapril yang tadi Kapril bilang, kalau misalnya emang di Indonesia ini masih banyak kayak stigma kalau misalnya perempuan itu harus di dapur, laki-laki itu harus bekerja. Jadi kayak di Indonesia itu masih banyak banget orang-orang yang mengkotak-kotakan Peran tersebut tuh berdasarkan gender gitu. Kalau misalnya perempuan itu harus yang feminin, terus laki-laki itu harus yang wah maskulin banget gitu. Iya. Padahal seperti yang tadi Kak April bilang, kalau misalnya semua orang itu juga berhak untuk ngelakuin apa yang mereka mau based on their interest, based on their passion, terus ngelakuin hal-hal yang emang mereka suka tanpa dihambat sama gender gitu. Betul, iya. Nah, kalau misalnya tadi kata Kak April dalam bidang pendidikan, bahwa kita sebagai pelajar itu bebas dalam menyuarakan pendapat kita, betul juga itu upaya. Jadi tenaga kependidikan di sekolah lebih baiknya itu menjadikan sekolah itu sebagai tempat yang nyaman, iya, ya, betul. Safe space gitu ya, ya. safe betul. space buat siswa-siswanya Betul. gitu. Jadi memang benar ya. Jadi kita sebenarnya di sekolah tuh nggak cuma belajar yang ibaratnya cuma kayak bangun pagi, sikat gigi, mandi, sholat subuh, terus bawa buku setebal apapun. Kita di sekolah cuma yang kayak buka buku, suruh ngerjain LKS, suruh ngebaca bab 1 sampai bab berapapun. Nggak hanya itu yang ingin didapatkan, cuman filosofi dari belajar itu sendiri adalah kita belajar disiplin untuk bisa bangun pagi. Itu juga filosofisnya bisa berkepanjangan di masa depan. Jadi- kita bisa belajar untuk memahami apa yang sudah dipelajari di sekolah, apa yang sudah diajarkan oleh guru, dengan cara kita menghargai pembicara yang sedang kita dengarkan di kelas, yaitu guru-guru kita gitu ya. Kita juga belajar, kalau sekarang kan ada kurikulum merdeka ya, untuk anak-anak yang kelas 10, nanti kelas 11 baru kalian nanti memilih pelajaran kalian sendiri gitu ya. Itu adalah sebuah dobrakan dari Menteri Pendidikan kita, itu Bapak Nadiem Makarim, yang mungkin maknanya di sini adalah ingin menstabilkan sebuah karakter terbaru oleh para pelajar-pelajar SMA baru, yaitu kalian ini yang masih kelas 10 yang nanti mau ke kelas 11, yang dimana
pengen nih karakter si pelajar Pancasila tersebut itu kan juga punya beberapa nilai ya. Iya. Jadi kayak pengen ngeliat nih kira-kira kalau misalkan di dalam suatu kelompok bagaimana kerjasama di antar para murid-murid, bagaimana cara menyuarakan pendapatnya hingga menghasilkan sebuah karya yang ternyata bisa sangat penting dan juga bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat di luar sana kayak gitu. Bener sih tadi kata Kak April, kalau misalnya Kak April bilang kalau misalnya sekolah itu nggak cuma sekedar buka buku, ngajarin LKS, ngerjain tugas, gitu, dengerin guru, tapi kita juga dari awal bangun pagi itu tuh kita udah bisa ngebentuk karakter di kedisiplinan kita. Betul. Jadi simply kita tuh bisa bilang sekolah itu nggak cuma ngerjain tugas dan segala macam, tapi juga belajar untuk membentuk karakter. Betul. Gitu. Jadi kita guru-guru pendidik kita di sekolah juga ngebimbing kita untuk punya karakter yang baik, berkarakter yang unggul gitu. Betul. Dan seperti kata tadi yang Kak April mention, kalau misalnya di kurikulum Merdeka ini kan kita dikasih dobrakan nih untuk milih pelajaran nih nanti. Aku sama Ines sebagai murid kelas 10 di kelas 11 nanti untuk pilih pelajaran nih. Di sini kita bakal ngerasa ditantang gitu nggak sih? Kita harus melakukan mendesain pelajaran apa nih yang bakal kita membuat dapat. pilihan Iya, ya. membuat Betul, pilihan. betul. Dan kita harus benar-benar matang nih untuk membuat keputusan tersebut karena ini bakalan berkepanjangan. Terus kalau misalnya kita salah ngambil keputusan kayak aduh nyesel nih milih ini, nyesel nih milih ini gitu. Betul. Tiara sendiri dari kurikulum Merdeka apa yang dirasain tuh dari pelajar-pelajar gimana? Pelajarannya karena kita nggak ada jurusan gitu ya, kita belajar semua pelajaran gitu. Kayak sebenarnya dari SMP sih aku seperti itu ya. Cuma kalau misalnya pelajaran yang kayak agama yang dipisah-pisah jadi ada fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis, itu tuh baru sih aku rasain di MAN 13 Jakarta. Dan itu lumayan kaget sih, kayak wah banyak banget pelajarannya. Cuma kayak ini tuh kayak semacam aku ngelihat itu tuh sebagai challenge untuk aku, kayak bisa nggak ya gue nyelesain apa yang gue mulai gitu. Wah ya. Kalau yang rasain tuh dari project itu tuh sebenarnya nggak tahu kenapa kayak kerasa anak-anak kelas 10 tuh lebih terkonsep gitu loh. Jadi Iya. aku ingat banget pas senam kreasi kemarin, Iya. itu tuh semua kelas tuh ada konsepnya. Iya. Kan kayak mungkin karena dari project tuh kita ditentuin kalau membuat suatu produk, membuat suatu produk ya. Iya, produk. Itu tuh harus harus benar-benar secara terstruktur gitu. Jadi guru pun membantu di situ kan. Akhirnya secara nggak langsung tuh kita implementasiin kan ya ke kegiatan tersebut gitu. Betul. Jadi emang bagus banget ya. Iya. Apalagi juga yang aku suka dari sekolah kita juga itu MAN 13 Jakarta, asik. Nah, kita tuh nggak cuman belajar yang emang tadi aku omongin yang kayak cuma belajar buka buku segala macam. Cuman memang guru-guru di sekolah kita menyediakan ladang untuk kita berpikir dan juga berkarya dengan cara tadi ada senam kreasi ataupun ada kegiatan-kegiatan OSIS yang bisa teman-teman bisa juga ikutan lombanya gitu kan. Apalagi juga yang kayak ada project untuk anak-anak kelas 10 itu kan bisa meningkatkan tingkat critical thinking kita terhadap berpikirnya ataupun menyelesaikan masalah kita yang ada di sekolah ataupun dengan sesama pelajar gitu ya, karena itu pun fungsinya berkepanjangan banget nanti kita pada saat kerja ataupun kuliah. Di saat kerja itu kita udah nggak ada tuh ditanya tentang kayak Pancasila kelima itu apa atau kayak misalkan matematika 1+1 itu berapa tuh enggak. Yang bahkan yang kita hadapi itu adalah sebuah masalah di mana kita bisa menyelesaikan masalah itu terhadap company kita atau enggak, ataupun kita bisakah menjadi pemimpin yang baik atau tidak, bagaimana bisa merancang sebuah ide yang kreatif dan juga bisa mendobarkan sebuah masyarakat di Indonesia kayak gitu. Jadi emang ladang berpikir, ladang berkarya itu benar-benar dipentingkan banget atau dibutuhkan banget sama murid-murid di sekolah zaman sekarang kayak gitu. Iya, betul banget. Nah, ada lagi pertanyaan kita? Apa ya? Untuk kakak sendiri nih, menurut Kak April sendiri, dari perspektif kakak, gimana sih caranya Kak April untuk mengapresiasi jasa-jasa dari Raden Ajeng Kartini sama Ki Hajar Dewantara? Oke. Sebenarnya yang namanya pahlawan yaitu jas merah, jangan lupakan sejarah, merahnya aku lupa apa. Jadi intinya kayak yaitu ya tokoh-tokoh pahlawan seperti R.A. Kartini dan juga Ki Hajar Dewantara. Bagaimana cara kita mengapresiasinya adalah dengan cara ya kita selalu mengingat ataupun kita selalu mencoba untuk bisa mengheningkan
keciptaan mereka, terhadap apa yang sudah mereka dobarkan dan juga mereka lakukan di dunia ini gitu ya. Karena sebenarnya apa yang mereka lakukan itu di Indonesia ternyata juga sampai terdengar ke negeri luar sana, yaitu di negeri Belanda dan juga lain-lain gitu kan. Ini menjadikan hal motivasi bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu bisa menjadikan sesuatu itu lebih indah dan lebih penting nantinya, agar bisa terdengar sampai luar negeri sana, sampai penjuru dunia pun mendengar apapun yang anak Indonesia itu sudah kerjakan kayak gitu. Aku sangat mengapresiasi RA Kartini dan juga Ki Hajar Dewantara karena berkat mereka kita bisa memberikan pendidikan yang berkepanjangan, SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, atau mungkin nanti ada juga TK, ada juga TKB yang benar-benar dipupuk banget pendidikan, akhlak dan juga kemoralan dari saat kita masih TK, masih kecil sampai dengan kita akan melanjutkan pendidikan kita di kuliah nanti sampai kita menyidangkan skripsi, sampai kita bahkan kerja. Ya RA Kartini pun juga kayak gitu kan. Dari kita lahir pun kita sudah diberitahu kalau kita adalah seorang perempuan. Kita dipupuk karakter untuk menjadi seorang perempuan. Dan akhirnya ya kita sampai sekarang mengetahui kalau kehebatan perempuan itu apa, yang sebenarnya perempuan itu memang diciptakan dengan beberapa kelemahan, yaitu gampang luluh dan lain-lain. Cuman dari kelemahan itu pun kita dijadikan spesial oleh Tuhan gitu ya. Makanya bagaimana cara kita mengapresiasinya itu adalah, aku suka banget sama gebrakan-gebrakan anak OSIS yang mungkin bisa menciptakan sebuah ladang untuk bisa berkarya dari segi lomba di Hari Kartini ataupun segi lomba di Hari Pendidikan Nasional yang nanti insya Allah akan diadakan oleh Sisma 13 Jakarta. Jadi teman-teman yang nonton boleh banget langsung ikut lombanya kalau kalian tertarik, karena pasti lombanya bakal seru-seru banget gitu ya. Itu merupakan sebuah ladang untuk kita bisa mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh RA Kartini selama ini gitu loh. Karena dengan tangan beliau juga ternyata kita bisa loh membuat sebuah event, membuat sebuah karya, membuat sebuah ladang yang bisa membuat semua orang pun berkarya juga di dalamnya. Jadi kita berkarya untuk membuat semua orang berkarya. Itu salah satu cara kita untuk mengapresiasinya. Yang kedua adalah cara aku mengapresiasi RA Kartini juga Ki Hajar Dewantara itu dengan cara ya kita selalu mengingat bagaimana perjuangan mereka, yang tadi aku udah sempat mention juga, yaitu ya selalu mengingat bahwa perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama, tidak berbeda sama sekali. Dan juga banyak banget juga influencer zaman sekarang ataupun kita sendiri yang udah banyak banget yang suka ngupload di Instagram tentang Hari Kartini, yang menjadikan sebuah unsur bahwa kita tetap harus mengingat jasa para pahlawan kita kayak gitu. Wah, seru banget ya diskusinya ya. Kayak seperti yang tadi Kak April bilang sih, kayak kita tuh walaupun kita tuh belum menginjak yang kayak umur yang wah udah dewasa banget, kita tuh sebenarnya punya banyak banget jalan, punya banyak banget ways untuk mengapresiasi apa yang udah diperjuangkan sama RA Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya kayak misalnya yang tadi Kak April bilang, kayak sekarang tuh sebenarnya udah banyak banget influencer yang bikin konten-konten tentang Hari Kartini, tentang Hari Pendidikan Nasional. Terus kalau misalnya ngebahas tentang kesetaraan gender, itu juga udah banyak banget. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah tertarik sama dunia yang kayak gitu tuh bisa banget dicoba, karena apa salahnya gitu loh untuk nyoba hal-hal yang kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu apakah itu bakalan jadi satu dobrakan untuk pintu kesuksesan lainnya. Betul. Seru banget sih pembahasan kita, tapi sayang banget kayaknya udah selesai diskusi kita kali ini. Oke, thank you so much Aina Yeah. sama Tiara. Terima kasih So happy juga for having me in here. So Harapan happy. aku ya. Harapan dari kita semua di sini mungkin ini kali ya, semoga pendidikan di Indonesia makin merata sampai ke pelosok di negeri sana. Betul banget. Dan juga semoga perempuan maupun laki-laki, karena kesetaraan gender itu tidak harus perempuan yang selalu diojong-ojongkan ya, tapi sebenarnya laki-laki pun juga harusnya setara dengan perempuan gitu loh. Semoga ya sesama gender tetap bisa berkembang sampai dengan nanti gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Thank you so much Aina sama Tiara. Thank you so much teman-teman yang nonton dari rumah. Yeah. We're so happy to have you here today. Sama. Ya, seru banget bahas sama Kak April. Ya, buat teman-teman semua yang terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tungguin update podcast untuk selanjutnya di Instagramnya Osisman 13, YouTube, podcast, dan sebagainya. Terima kasih, dadah! Thank you. See you in the next episode.